Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anu Cahyana dengan NIM 14014221860 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Topik yang pertama, hubungan manusia dengan teknologi, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Topik yang kedua, dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi. Topik yang ketiga, konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Topik yang keempat, konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Topik yang kelima, konsep dan pemanfaatan e-commerce. Dan topik yang keenam, etika dunia siber. Dan yang ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Selamat menyaksikan. Topik 1. Hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak pernah lepas dari teknologi. Bahkan sejak masa zaman prasejarah, teknologi sudah dekat dengan kehidupan keseharian manusia. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Menurut Paul W. Devore, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Teknologi tidak selalu dikaitkan dengan mesin karena teknologi terdiri dari berbagai unsur, yaitu alat-alat produktif, wadah, pakaian dan perhiasan, alat transportasi, senjata, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan, serta alat komunikasi. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Untuk mencapai revolusi 4.0, terlewati proses terlebih dahulu, yaitu revolusi industri 1.0, dimulai sekitar 1784 dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri, penggunaan mesin uap dan alat pemintai mekanis. Kemudian revolusi industri 2.0 dimulai sekitar tahun 1870. Revolusi industri ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi dan perkembangan transportasi secara massal. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1969. Revolusi ini juga dikenal sebagai revolusi digital. Teman-teman tahu nggak kenapa disebut sebagai revolusi digital? Ya, benar sekali. Dikenal sebagai revolusi digital karena memiliki ciri utama, yaitu mulai dikenal otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Kemudian revolusi industri yang kini yaitu revolusi industri 4.0 berawal pada abad ke-21. Pada revolusi industri ini dikenal sebagai Cyber Physical System atau CPS yang merupakan integrasi antara physical system komputasi dan juga network atau komunikasi. Selain teknologi yang mengalami perkembangan, manusia juga mengalami perkembangan hingga mencapai Society 5.0. Society 5.0 artinya masyarakat yang super cerdas. Pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 2016. Society 5.0 berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi. Ada fase-fase yang telah dilalui oleh manusia hingga bisa pada tahap Society 5.0. Dimulai pada
masyarakat 1.0, yaitu masyarakat pemburu. Kemunculan manusia dengan ditandai manusia hidup berdampingan dengan alam. Kemudian masyarakat 2.0, yaitu masyarakat agraris. Sekitar 13.000 sebelum Masehi dengan ciri-ciri pengembangan sistem irigasi dan perkembangan permukiman. Kemudian masyarakat 3.0, yaitu masyarakat industri, berawal pada abad ke-18 dengan ciri utama penggunaan mesin dan produksi massal. Selanjutnya manusia berkembang menjadi masyarakat 4.0, yaitu masyarakat informasi. Terjadi pada akhir abad ke-20 dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi. Dan yang sekarang ini yaitu masyarakat 5.0, yaitu masyarakat super cerdas, tercipta pada awal abad ke-21. Selanjutnya topik yang kedua yaitu dampak positif kemajuan teknologi dan dampak negatif kemajuan teknologi. Dampak positif kemajuan teknologi dalam relevansi kehidupan masyarakat yaitu ada dua. Yang pertama skills dan yang kedua fakta. Yang pertama skill. Menurut Hobbes tahun 2011, dampak positif literasi digital pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, dan yang keempat, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial. Yang kedua ada fakta. Yang pertama pengembangan aplikasi, yang kedua instrumen komunikasi, dan yang ketiga peningkatan keterampilan. Dampak positif kemajuan literasi dalam pembelajaran diantaranya yaitu metode pembelajaran baru, yaitu seperti telekonferensi menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Kemudian ada e-learning seperti perpustakaan online, diseminasi hasil penelitian, computer aided instruction atau CIE, yaitu pemanfaatan komputer sebagai alat bantu belajar bahasa. Setelah dampak positif, pasti ada dampak negatif dari kemajuan teknologi. Dampak negatif kemajuan teknologi ada tiga, yaitu keamanan digital, kualitas hidup, dan bidang ekonomi dan politik. Yang pertama, pada bidang keamanan digital, yaitu ada serangan dunia maya, seperti DOS atau Denial of Service, worm, virus, dan trojan. Yang kedua ada pencurian informasi dan identitas, seperti phishing. Kemudian yang ketiga, memanipulasi data digital. Dampak negatif kemajuan teknologi dalam bidang kualitas hidup. Yang pertama, lingkungan hidup. Dampak negatifnya yaitu sampah sampingan dari barang elektronik yang rusak. Yang kedua, masalah mental seperti antisosial, kecanduan bermain game. Yang ketiga, masalah produktivitas kerja, menggunakan komputer kerja untuk bermain media sosial. Dampak negatif kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan politik diantaranya meningkatkan budaya hidup konsumtif, barang lokal kalah saing dengan barang modern. Topik yang ketiga yaitu konsep dasar dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.
Internet of Things memiliki 3 komponen utama, yaitu Internet, Things, dan Semantik. Perangkat IoT terdiri dari sensor, CPU atau komputer, sistem operasi, jalur komunikasi, dan keluaran. Selanjutnya ada model referensi IoT. Ada 7 model referensi. Yang pertama, physical device and controller, connectivity, edge computing, data accumulation, data abstraction, application, dan yang terakhir, collaboration and progress. Selanjutnya, konsep dasar Big Data. Big Data adalah tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Konsep Big Data terdiri dari 5V, yaitu yang pertama, volume atau ukuran yang ditampung. Kemudian yang kedua, velocity atau kecepatan. Yang ketiga, value atau akses ke data besar untuk mengubahnya menjadi nilai. Yang keempat, veracity, yaitu verifikasi dan validasi. Dan yang kelima, variasi, data yang digunakan terstruktur atau data tidak terstruktur. Kemudian ada teknologi Big Data. Yang pertama, file system. Yang kedua, framework komputasi yang terdiri dari open source seperti Apache Hadoop dan Spark. Dan yang kedua, komersial seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Yang ketiga ada tools. Tools terdiri dari 4. Yang pertama, Key Value Store. Yang kedua, Document Oriented Database. Yang ketiga, Big Table Database. Dan yang keempat, Graph Database. Setelah mengetahui konsep dasar dari IoT dan konsep dasar Big Data, selanjutnya ada pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama yaitu Google Maps. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing lagi kan dengan Google Maps? Yap, Google Maps adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita dalam menemukan tempat yang akan kita tuju dengan lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada Open Signal. Yang ketiga, Flight Radar. Dan yang keempat, APRSV. Topik yang keempat yaitu konsep dasar Artificial Intelligence dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Teman-teman tahu nggak apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence disebut dengan kecerdasan buatan, yaitu suatu sistem mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuan Artificial Intelligence ada 3, yaitu yang pertama, tujuan utama, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Dan yang kedua, tujuan ilmiah, yaitu memahami apa itu kecerdasan. Dan yang ketiga, tujuan entrepreneurial, yaitu membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Konsep dari Artificial Intelligence itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, thinking humanly, yaitu sistem berpikir seperti manusia. Dan yang kedua, acting humanly, yaitu sistem bertindak seperti manusia. Dan yang ketiga ada thinking rationally, sistem berpikir secara rasional. Dan yang keempat, acting rationally, yaitu sistem bertindak secara rasional. Selanjutnya ada teknologi Artificial Intelligence. Yang pertama, sistem pakar. Sistem pakar digunakan untuk membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar.
Komponen utama dari sistem pakar yaitu basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antar muka pengguna. Teknologi yang kedua yaitu computer vision. Computer vision berkaitan dengan pembangunan arti atau makna dari gambar ke objek secara fisik. Contohnya seperti remote control and export record, alarm trigger, 2M bullet, sistem deteksi kriminal. Yang ketiga, natural language processing atau NLP. NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu diperoleh dan diolah sedemikian rupa hingga pengguna dapat berkomunikasi dengan komputer. Contohnya seperti sistem automated online assistant dan deteksi email spam yang cerdas. Teknologi yang keempat yaitu robotika dan sistem navigasi. Mempelajari bagaimana robot berguna untuk industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia itu sendiri. Contohnya robot parkir otomatis. Teknologi artificial yang terakhir yaitu game playing. Komputer dapat menjawab dan berinteraksi atas tindakan yang diberikan oleh lawan main. Setelah kita mempelajari konsep dari artificial intelligence itu sendiri, kemudian kita akan membahas mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang medis. Contoh pemanfaatannya yaitu pengecekan reservasi dan konsultasi pasien. Kemudian ada operasi robotik, perawat visual, dan deteksi dini penyakit kanker. Pemanfaatan dalam bidang jurnalis yaitu seperti reporter robot. Dan yang ketiga, pemanfaatan dalam bidang otomotif. Contohnya perangkat headset augmented reality atau AR. Yang keempat ada pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang rekrut karyawan, yaitu membantu HRD menemukan kandidat potensial dan merealisasikan kegiatan perekrutan yang wajar. Dan yang kelima, pemanfaatan artificial intelligence dalam layanan pelanggan. Contohnya ada asisten virtual dan chat BOT. Topik yang kelima, konsep dasar e-commerce dan pemanfaatan e-commerce. Teman-teman, apakah yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce adalah penggunaan internet atau web untuk transaksi bisnis. Contoh dari e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, meningkatkan pendapatan UMKM. Yang kedua, produk yang dipasarkan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mudah untuk mendapatkan banyak pelanggan. Yang ketiga, menghemat biaya promosi. Yang keempat, meningkatkan kecepatan bertransaksi. 8 fitur unik teknologi e-commerce yaitu yang pertama, ubiquity. Yang kedua, global reach. Yang ketiga, universal standard. Yang keempat, information richness. Dan yang keempat, interactivity. Yang kelima, information density. Yang keenam, personalization. Dan yang ketujuh, social technology. Topik yang keenam, etika dunia cyber dan pemanfaatan internet secara bijak. Ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pengguna internet atau khususnya media sosial dalam mengunggah sebuah konten, dan ada pantangan yang harus dihindari dan ada pedoman yang harus ditaati dalam
menggunakan media sosial. Ada 6 hal yang harus dihindari atau pantang untuk dilakukan oleh pengguna media sosial, yaitu yang pertama, memulai konflik. Yang kedua, curhat masalah pribadi. Alangkah baiknya curhat itu dilakukan dengan manusia secara langsung, tidak menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya. Yang keempat, menjelekkan orang lain dan menyebut namanya. Yang kelima, berbagi foto pesta gila-gilaan. Dan yang terakhir atau yang keenam, bersikap terlalu ekstrim. Selain 6 hal pantangan yang harus dihindari oleh pengguna media sosial, ada juga 5 pedoman bermedia sosial, yaitu menjaga privasi. Yang kedua, menjaga keamanan akun. Yang ketiga, menghindari berita hoax. Yang keempat, menyebarkan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, yaitu menggunakan media sosial seperlunya saja, tidak perlu berlebih-lebih dalam menggunakan media sosial. Topik yang ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi informatika bagaikan 2 mata pisau, dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu timbulnya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam pemanfaatan teknologi informatika atau kejahatan mayantara, biasa kita sebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, diperlukan hukum untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika, sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan atau chaos di dalam kehidupan masyarakat. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum mayantara atau cyber law. Hukum mayantara yang berlaku di Indonesia untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet, yaitu hukum mayantara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang di dunia maya, yaitu ada pada bab 7 dari pasal 27 sampai dengan pasal 37. Berikut beberapa penjabaran perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan ayat 1 yang melanggar kesusilaan, perjudian pada ayat 2,
penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam ayat 3 dan memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman yang diatur dalam ayat 4. Yang kedua, pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Itu diatur dalam ayat 1. Kemudian, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu diatur dalam ayat 2. Yang ketiga, pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Berdasarkan bunyi pasal 29, perundungan di dunia cyber atau cyberbullying juga termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan atau kerugian material. Yang keempat, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 ayat 2 bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian pasal 30 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dan yang kelima, pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan ini diatur dalam ayat 1. Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, atau mengolah, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Kemudian yang keenam, pasal 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 1. Kemudian ada pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian pada pasal 34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Kemudian pada pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selanjutnya pada pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Selesai sudah penjelasan materi mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan dari topik 1 sampai dengan topik 7. Semoga penjabaran materi ini bermanfaat untuk kita semua dan saya memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.